Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku lagi bikin roti yang lagi viral nih di Instagram. Lagi ngehits ya, kalau kata anak muda zaman sekarang itu lagi kekinian. Nah, aku lagi bikin wall roll bread. Untuk bahan-bahannya aku pakai bahan yang biasanya aku pakai untuk bikin roti nih. Nah, pengen tahu kan apa aja sih bahannya dan gimana cara membuatnya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. So stay tune terus. Untuk bahan-bahan apa aja yang aku pakai, kamu bisa catat dulu yang ada di layar atau kamu bisa capture layar handphone kamu. Step yang pertama, masukkan tepung terigunya. Kalau bisa gunakan tepung terigu yang protein tinggi ya. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Lalu masukkan gula. Aku pakai gula bubuk, kamu juga bisa menggunakan gula pasir. Untuk kemanisan roti ini, itu sesuaikan dengan selera kamu ya. Kemudian aku masukkan juga ragi. Ragi ini aku pastikan dia masih aktif nih bun, karena memang baru. Lalu lubangi di tengahnya, kemudian masukkan 1 butir telur. Masukkan lagi susu yang dingin, jadi susu ini dalam kondisi suhu lemari es nih bun ya. Kemudian diuleni sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis, kemudian aku masukkan salted butter karena di rumah lagi ada stoknya nih bun. Kalau kamu nggak ada stok salted butter di rumah, kamu bisa pakai 1 sendok teh garam dan juga margarin. Gak harus dicairkan sih ya, ini karena aku ambil dari lemari es dan beku, jadi aku cairkan dulu. Kemudian uleni lagi sampai benar-benar kalis dengan dicoba dengan tes with lupin ya. Nah seperti ini nih, sampai dia benar-benar kalis elastis. Setelah itu, proofing selama kurang lebih 1 jam dengan tutup menggunakan plastik wrapping. Setelah kurang lebih 1 jam, ini nih hasilnya nih bun, tuh dia mengembang. Nah setelah itu kita buka plastik wrappingnya. Lalu kita hilangkan dulu gas yang ada di adonan ini dengan cara nih kita pukul-pukul nih ya, sampai gasnya benar-benar keluar. Lalu kita pindahkan di tempat datar. Kita tekan-tekan sebentar sampai dia benar-benar mengeluarkan gasnya dan udaranya. Lalu kita jadikan satu. Dan kemudian siap untuk dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian potong lagi adonan menjadi 5 bagian yang sama. Atau kalau perlu kamu bisa timbang, jadi 1 potongan itu harus sama dengan yang 4 lainnya. Ini setelah aku timbang, masing-masing adonan yang terpotong ini 100 gram, jadi semuanya harus 100 gram. Kemudian ambil 1, lalu kita bulatkan dengan cara seperti ini nih bun. Tuh. Dijadikan 1 di bagian bawah, jadi agar yang bagian atas tuh merata dan bagian bawah nanti juga harus merata. Kita rounding sebentar seperti ini sampai dia benar-benar bulat sempurna. Dan lakukan juga hal yang sama untuk keempat potongan yang lainnya. Kemudian tata kembali adonan tadi yang sudah dibulatkan dengan diberi jarak ya, karena dia nanti akan mengembang lagi nih bun. Kita tinggalkan dulu selama
kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu selama 15 menit, aku siapkan loyang bulat. Aku olesi di bagian samping dan juga bawah dengan margarin. Kemudian aku tambahkan juga dengan baking paper, kemudian diolesi lagi dengan margarin. Nah, ini nih Bun penampakannya setelah 15 menit kemudian. Ambil satu adonan, kita pipihkan seperti ini, kita hilangkan dulu gas dan udara yang ada di dalam adonan. Lalu kita giling hingga dia menjadi tipis dan memanjang. Kemudian setelah adonan menjadi tipis, lalu kita iris di bagian tengah sampai ke ujung, memanjang seperti pada video, sedangkan di sisi yang satunya tetap dibiarkan utuh. Kemudian pada bagian yang tidak dipotong atau tidak diiris lalu diisi dengan misis. Tutup di sisi bagian kiri dan kanan lalu digulung hingga ke ujung. Sambil digulung, sambil dirapikan juga sisi kiri dan kanannya, seperti ada pada video. Lalu kemudian simpan di loyang yang sudah dialasi dengan margarin. Di sini aku pakai 1 sendok makan meses untuk isiannya. Bisa juga diisi dengan keju atau coklat dan keju. Lakukan hal yang sama untuk keempat potongan yang lainnya. Setelah semua potongan sudah digulung dan seperti gambar, lalu sisihkan kurang lebih selama 15 menit sampai dia sedikit mengembang. Setelah mengembang, lalu olesi dengan susu cair di bagian atas dan semua permukaan yang terlihat. Setelah itu, masukkan pada oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan api atas dan bawah dengan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius selama 20 menit, atau kamu bisa menyesuaikan dengan masing-masing oven yang kamu punya. Nah, begini nih hasilnya. Saat masih panas, kita olesi lagi di bagian atas dengan margarin atau butter. Tuh, cantik kan? Jadi, pada pembuatan roti ini yang pada umumnya menggunakan whipping cream, aku nggak pakai nih Bun, karena di rumah lagi nggak ada stok juga dan aku mager untuk keluar. Nah,
Tapi untuk rasa dijamin dia sama-sama lembut dan juga creamy. Tuh, saat disobek seratnya kelihatan banget kan Bun. Dan saat ditekan seperti ini, dia balik lagi tuh Bun ke bentuk awal. Saking lembutnya dan empuk nih rotinya. Jangan lupa ya untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini, dan share video ini ke semua medsos kamu. Tunggu video selanjutnya dari aku. See you!